Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan podcast Kelompok 9 dengan saya sendiri, Aras Nurpaina, yang tentunya akan menemani kalian semua di podcast siang kali ini. Pada siang kali ini tentunya akan ada yang spesial nih, karena saya di sini tidak akan sendirian. Di sini saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Karika Amalia. Halo Karika, Hai Aras. bagaimana kabarnya Karika? Alhamdulillah baik. Aras bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik juga Kak. Harus baik terus dong Kak, apalagi di saat sedang akan perpindahan musim seperti ini ya Kak. Iya dong, iya benar banget. Karena di saat sedang akan perpindahan musim, kita harus selalu menjaga kesehatan ya, Aras dan teman-teman. Nah iya benar sekali Karika. BTW kira-kira Karika tahu tidak untuk tema podcast kali ini itu apa? Podcast kali ini cukup menarik ya Ras, karena kita akan membahas mengenai publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Wah, sepertinya menarik sekali ya. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan podcast kali ini ya teman-teman. Mari, seperti kita ketahui ya teman-teman, audit syariah sangatlah penting dijalankan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksamaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga-lembaga keuangan yang bersifat umum ataupun konvensional. Perbedaannya adalah terletak pada audit lembaga keuangan syariah menerapkan prosedur sesuai prinsip syariah, sedangkan pada audit konvensional hanya berorientasi pada hukum-hukum yang berasal dari konsensus masyarakat, baik nasional maupun internasional. Maka dari itu, hal tersebut menjadi topik pembahasan pada podcast kali ini ya, teman-teman. Oh, begitu ya Kak. Iya, mudah dipahami. Oh iya Kak, BTW ada yang Aras mau tanyakan nih. Kalau boleh tahu prosedur audit itu apa ya kira-kira? Boleh dong. Menurut Boynton et al., prosedur audit adalah metode atau teknik yang digunakan oleh para auditor untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang mencukupi dan kompeten. Jadi, sebelum melaksanakan audit, para auditor harus tahu apa saja prosedur yang harus dipersiapkan. Lalu, menurut Tarahap, ada 3 prosedur di audit syariah, diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan. Dalam prosedur perencanaan, auditor syariah perlu mengidentifikasi teknik yang tepat, sumber daya, dan ruang lingkup untuk mengembangkan program audit. Program audit kemudian akan mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dilakukan, tujuan dari setiap kegiatan, dan teknik yang akan digunakan, termasuk teknik sampling dalam rangka mencapai tujuan audit. Yang kedua, pemeriksaan. Dalam prosedur pemeriksaan, teknik yang tepat diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, baik kualitas dan kuantitas untuk mencapai kesimpulan yang masuk akal sesuai dengan kepatuhan syariah. Aspek-aspek utama dari pemeriksaan di lapangan memerlukan teknik sampling. Pemeriksaan yang lebih rinci dari dokumentasi akan diperlukan apakah metodologi sampling digunakan atau tidak. Kertas kerja dan catatan audit adalah 2 hal paling penting dalam tahap pemeriksaan. Dan yang ketiga yaitu laporan. Hasil dari pelaksanaan audit mencakup persiapan laporan audit syariah yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pengguna atau pembaca. Pada umumnya laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan para pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah diterapkan. Oh, jadi prosedur audit itu metode yang digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti ya Kak? Iya, benar sekali Aras.
Bukti audit yang dikumpulkan auditor tersebut menjadi segala informasi yang digunakan untuk menentukan apakah informasi audit tersebut sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan atau belum. Nah, adapun jenis-jenis bahan bukti auditnya loh. Di antaranya yang pertama yaitu bukti pengujian fisik. Nah, bukti pengujian fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata kepala auditor sendiri menyangkut harta berwujud. Yang kedua yaitu bukti dokumen. Nah, bukti audit yang paling banyak ditemui oleh para auditor adalah bukti dokumen. Bukti dokumen pada umumnya terbuat dari kertas yang mengandung huruf, angka, dan informasi, ataupun simbol-simbol dan lain-lain. Yang ketiga yaitu selanjutnya bukti analisis. Nah, bukti analisis adalah bukti audit yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data-data audit dan data lain yang berkaitan dengan audit. Dan yang terakhir yaitu bukti keterangan. Nah, bukti keterangan itu adalah bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain, baik dari pihak audit maupun pihak ketiga, berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor itu tersendiri. Baik-baik, dapat dipahami. Oh iya, Kak Rika, dari sekian banyak bahan prosedur yang digunakan auditor, apakah bahan prosedur diperiksa semuanya atau hanya beberapa sampel saja ya, Kak? Tidak, Aras. Auditor tidak memeriksa semua item di laporan keuangan. Auditor hanya mengambil sampel yang mewakili. Adapun dua metode pengambilan sampel dalam audit, diantaranya yang pertama yaitu probabilistic sample selection. Metode probabilistic sample selection adalah metode pemilihan sampel di mana setiap item populasi memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan ke dalam sampel. Nah, untuk metode probabilistic sample selection yaitu dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu simple random sample selection, yang kedua yaitu systematic sample selection, yang ketiga probability proportional to size sample selection, dan yang terakhir yaitu yang keempat stratified sample selection. Adapun metode pengambilan sampel audit yang kedua yaitu non-probabilistic sample selection. Metode ini di mana auditor menggunakan pertimbangan auditor dibandingkan metode probabilistik. Dan metode ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu directed sample selection, yang kedua yaitu block sample selection, dan yang terakhir yang ketiga itu haphazard sample selection. Oh, begitu. Oh iya, Kak Rika, pertanyaan terakhir nih dari Aras ya. Pertanyaannya, kalau kertas kerja audit atas audit syariah di lembaga keuangan syariah itu seperti apa ya, Kak Rika? Aras ingin tahu banget nih. Hehe. Baik, Aras. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari yang pertama yaitu pihak klien, yang kedua yaitu pihak ketiga, dan yang terakhir yang ketiga yaitu analisis yang dibuat auditor. Adapun tujuan penting dalam pembuatan kertas kerja yaitu yang pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan, yang kedua yaitu menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya, yang ketiga yaitu mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit, dan yang terakhir yaitu yang keempat memberikan pedoman pada audit berikutnya. Terakhir yaitu kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik itu ya Aras. Di antaranya yaitu yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Yang kedua yaitu harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan sebab banyak kerugiannya, antara lain yaitu membuang waktu dan dapat salah menyalin. Yang ketiga yaitu dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark.
Yang keempat, yaitu kertas kerja pemeriksaan harus diparap oleh yang membuat dan mereview working papers sehingga dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Dan yang kelima, yaitu rapih, jelas, bersih, dan menggunakan bahasa yang baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh parap seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Oke, baik Kak Rika, dapat dipahami. Iya, Ras. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai publikasi audit syariah di Lembaga Keuangan Syariah ya, Aras dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rika atas penjelasannya. Sangat menarik sekali ya untuk pembahasan podcast kali ini. Selanjutnya langsung masuk saja ke sesi pertanyaan. Barangkali dari pihak teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, sebelumnya jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh mengirimi pesan terlebih dahulu ke nomor WhatsApp saya, yaitu 089532633191. Saya ulangi, boleh teman-teman kirim ke nomor WhatsApp saya, yaitu 089532633191. Oke, baik. Berhubung di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan masuk melalui WA dari rekan-rekan kita semua, sepertinya kita langsung saja berlanjut ke sesi diskusi ya, Kak Rika. Ya, benar. Langsung ke sesi diskusi saja. Pertanyaan yang pertama datangnya dari saudari Kak Depi Nurhalimah. Pertanyaannya itu, mengapa harus dilakukan publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah? Tolong berikan alasannya. Mangga kepada Teh Rika untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Aras. Ya, saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Devi yang mengapa harus dilakukan publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Nah, untuk publikasi audit syariah yaitu harus dilakukan karena agar terdapatnya pengungkapan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Karena audit dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan lembaga keuangan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya, sehingga auditor dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang telah diaudit tersebut memenuhi syariah compliance atau tidak. Begitu. Pertanyaan yang kedua datangnya dari saudari Vini Indriani. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi yang diberikan kepada LKS jika pada saat audit ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah? Untuk Karika, saya persilahkan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Aras. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Vini terkait sanksi pada lembaga keuangan syariah yang terbukti tidak menerapkan prinsip syariah. Nah, setahu saya untuk sanksi itu tidak ada, tapi kalau misalkan di lembaga keuangan syariah terdapat salah satu anggota atau staf yang melakukan penyelewengan dan diketahui oleh auditor pada saat pemeriksaan. Nah, berdasarkan pemeriksaan dan temuan audit yang dilakukan yaitu nanti dilakukanlah perbaikan untuk kembali ke prinsip syariah. Dan untuk yang mengambil tindakan atas penyelewengan salah satu anggota atau staf lembaga keuangan syariah tersebut, maka yang berhak untuk mengambil tindakan itu pihak manajemen dari lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, kalau misalkan memang
penyelewengannya itu tergolong tinggi ya gitu. Nanti untuk ke tahap selanjutnya itu diserahkan kepada lembaga keuangan syariah tersebut, karena auditor itu tugasnya hanya menyampaikan temuan-temuan yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Begitu. Kita lanjut. Untuk pertanyaan yang ketiga datangnya dari saudara Robi. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud simple dan random dan simple selection. Untuk jawaban, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Aras. Ya, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Robi mengenai apa yang dimaksud dengan simple random sample selection and systematic sample selection. Ya, untuk simple random sample selection yaitu metode yang dimana setiap kemungkinan kombinasi elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Cara pengambilan sampelnya yaitu dengan random number tables dan computer generation number tables. Nah, untuk systematic sample selection yaitu auditor menghitung sebuah interval dan selanjutnya memilih item untuk sampel berdasarkan ukuran intervalnya. Interval ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan jumlah item sampel yang diinginkan. Dan untuk pertanyaan yang terakhir datangnya dari saudari Windy Nurholifah. Pertanyaannya itu, Assalamualaikum, Teh izin bertanya, apakah audit syariah yang dijadikan sebagai alat ukur pemeriksaan laporan keuangan dan kepatuhan syariah atau syariah compliance lembaga keuangan syariah bisa disingkat LKS benar-benar dapat mengukur hal tersebut? Mangga kepada Karika untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Aras. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Windy. Untuk jawabannya yang saya ketahui yaitu ya, benar sekali jika audit syariah dijadikan sebagai alat ukur pemeriksaan laporan keuangan dan kepatuhan syariah. Karena apabila audit syariah yang diterapkan tidak mampu mengukur laporan keuangan dan kepatuhan syariah, suatu lembaga keuangan syariah secara keseluruhan dapat katakan bahwa audit syariah tersebut tidak memberikan hasil yang berarti. Dengan kata lain, tujuan yang diharapkan dari diterapkannya audit syariah tidak tercapai. Dan juga untuk laporan keuangan dan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah hanya akan dapat terukur dengan baik apabila auditor syariah memahami dan mampu menerapkan praktik audit syariah yang sesuai untuk mengukur sejauh mana nilai, prinsip, dan hukum syariah yang berlaku diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, serta tersedianya kerangka kerja dan standar baku pelaksanaan audit syariah. Karena melalui praktik audit syariah ini, lembaga keuangan syariah dapat meyakinkan stakeholder bahwa lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan mereka telah menjalankan lembaganya sesuai dengan nilai, prinsip, dan hukum syariah. Dengan kata lain, baik lender saver maupun borrower spender akan merasa aman membangun kerjasama dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Wah, alhamdulillah semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita telah terjawab dan tersampaikan ya Karika. Saya ucapkan terima kasih kepada Karika yang telah memberikan waktu luangnya untuk berdiskusi pada podcast kali ini. Sama-sama Aras. Alhamdulillah tak terasa ya teman-teman semuanya, pembahasan dari podcast kami mengenai publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah telah selesai. Iya Karika, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pendengar setia podcast Kelompok 9 yang telah meluangkan waktu untuk bisa membahas tema podcast kali ini bersama-sama. Saya Aras dan rekan saya Rika memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Dan jangan lupa untuk like, komen,
subscribe, dan share kepada teman-teman rekan semua. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.